Pemirsa, kita masih dalam diskusi Novanto. Wow. Sekarang saya ke Ferry Amsari. Terima kasih Pak Datuk Karni Ilyas. Saya dengar tadi tidak ada satupun narasumber yang memberikan selamat kepada Partai Golkar. Karena begitu pra-peradilan selesai, beliau kan sembuh. Ini kan patut kita syukuri. Ya, mudah-mudahan itu membantu Partai Golkar menjadi lebih baik di tengah turunnya elektabilitas Golkar hingga 7,1%. Mudah-mudahan. Pak Karni, Bang Karni, tidak perlu beri selamat Partai Golkar, tidak ada hubungannya dengan Partai Golkar. Kalau itu ada saudara muslim yang sembuh, Pak, kewajiban kita mensyukuri. Ya, bukan. Kasus hukum itu pribadi Pak Setia Novanto. Ya, ngapain beri selamat Partai Golkar? Gitu. Artinya ini diskusi tentang pra-peradilan. Betul. Saya hanya ingin mengucapkan. Jadi jangan Bapak berkomentar berpolitik juga, masuk. Bicara hukum, jangan bicara politik. Gitu. Ayo silakan. Oh, saya tidak bicara politik. Jadi begini, Bang Karni, bagi saya putusan pra-peradilan ini patut dihormati. Hanya tentu sebagai seorang akademisi perlu kita telaah bersama. Salah satu hal yang menarik sebenarnya kalau ingin ditelaah adalah soal alasan-alasan kenapa kemudian hakim pra-peradilan mengabulkan permohonan Pak Setnov. Salah satu yang menarik adalah soal alat bukti yang sama tidak boleh lagi dipergunakan, terutama dalam kasus Irman untuk perkara Setnov. Padahal di pasal 2 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 2016 disebutkan bahwa pra-peradilan itu kalau dikabulkan tidak menggugurkan objeknya dan dapat dibentuk sprindik baru tanpa kemudian dibolehkan menggunakan alat bukti yang sama. Jadi begitu putusan pra-peradilan berdasarkan perma ini baru tidak boleh digunakan alat bukti yang sama. Tapi dalam perkara Pak Setnov itu lebih dulu dilakukan. Nah, ini ada yang agak janggal dalam penerapan perma nomor 4 2016. Kedua yang menarik, ya, ini perma itu untuk perkara misalnya satu orang itu dibatalkan. Jadi tersangka, ya. Keluar sprindik baru, yang tadi itu nggak boleh dipakai lagi sekarang. Kalau itu maksudnya. ya begitu perma, itu ya. Menurut perma. Tapi menurut putusan pra-peradilan, bukan putusan Irman, alat bukti Irman tidak boleh dipergunakan dalam kasus Setnov. Iya, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, sangat berbeda. Jadi agak menarik. Yang kedua, hal yang menarik soal tidak dibukanya rekaman di dalam persidangan pra-peradilan. Kita paham bersama bahwa rekaman itu bisa saja pokok perkara, tetapi tentu saja rekaman itu bisa mengantarkan kepada hakim kepahaman kenapa penyidik KPK kemudian menetapkan Setnov sebagai tersangka. Kalau kemudian hakim berpandangan berbeda, Pak Karni, saya berpikir kita memang harus menghormatinya. Tetapi semua pihak juga harus menghormati Perma nomor 4 2016 ini, di mana dibuka kesempatan bagi KPK untuk menerbitkan sprindik baru. Sudahlah pra-peradilan ini, mari kita tatap sprindik baru. Kebetulan Pak Setnov kan sudah sembuh, jadi prosesnya mungkin tidak terhalangi berikutnya. Dalam harus mengerti Pak, perma itu berlaku untuk hakim. Anda ngerti namanya perma itu peraturan Mahkamah Agung. Pak, tidak bukan alas MK hukum Pak. Disebutkan... Belajar hukum lah yang benar Pak. Baik, ya gitulah. Jadi itu tidak bisa digunakan alas hukum. Ini ada mantan Hakim Agung di sini. Coba tanya, perma itu bisa nggak sebagai alas hukum? Yang benar aja Pak. Kalau gitu Perkap sudah alas hukum dong. Nanti SOP-nya daripada TV One sebagai alas hukum juga dong. Yang benar aja. Baik, terima kasih. Saya tidak akan tanggapi hal yang seperti itu. Pertama soal pra-peradilan yang menarik ini.
kekalahan di pra peradilan wajar, dan di MK putusan MK nomor 21 dan Perma ini membolehkan untuk sprindik baru. Ada beberapa alasan yang agak janggal sebenarnya kalau kita lihat di dalam pra peradilan ini, terutama yang dibawa oleh pemohon Pak Setnov. Salah satunya soal bahwa Pak Setnov itu adalah pimpinan fraksi, ketua fraksi. Jadi beliau tidak memiliki kewenangan macam-macam untuk mengelola agar komisi-komisi bisa bermain dalam kasus IKTP. Tapi kalau kita amati Undang-Undang Nomor 17 2014 tentang MD3, ketua fraksi sebenarnya memiliki kunci penting untuk mengelola banyak hal. Misalnya di dalam pasal 14, ketua fraksi berhak menentukan siapa pimpinan badan legislatif. Di pasal 108, ketua fraksi berhak menentukan siapa pimpinan Banggar, mengusulkan minimal. Di pasal 90, ketua fraksi berhak kemudian mengusulkan pimpinan badan musyawarah. Di pasal 152, ketua fraksi berhak kemudian menentukan BURT. Bahkan dalam penentuan duta besar, usul ketua fraksi patut dipertimbangkan. Bahkan juga dalam pembentukan undang-undang, penentuan pimpinan DPR, pimpinan komisi sebagaimana ditentukan dalam pasal 171, pasal 84 ayat 3, pasal 97 ayat 2, Undang-Undang MD3, memperlihatkan bagaimana peran ketua fraksi dalam lingkup DPR. Jadi kalau kemudian ada pandangan dari pemohon dalam kasus pra peradilan bahwa Pak Setnov tidak mungkin berperan, menurut saya kalau dibaca pasal ini baik-baik, pasti akan menyadari kekhilafannya. Yang menarik misalnya, dalam alasan para ahli yang mendukung Pak Setnov, misalnya yang menarik dan tadi diulang oleh Pak Frederick, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, terutama yang berkaitan dengan penyelidikan, pengangkatan penyidik dan penuntut umum KPK, itu tidak diperkenankan karena baru putusan MK, belum menjadi undang-undang. Nah, saya ingin mengutip penjelasan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang 24 2003, Undang-Undang 8 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika itu juga, begitu diputuskan oleh Hakim MK, layaknya sebagai sebuah undang-undang. Jadi itu sebabnya disebut final and binding. Dari mana turunan penjelasan pasal 10 Undang-Undang MK ini? Dari pasal 24C ayat 1, dari pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar, dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang MK. Jadi di dalam undang-undang ini disebutkan apa makna final. Apa makna final? Yaitu berlaku seketika itu juga, final and binding. Ya. Nah, dari sana sebenarnya pemahaman-pemahaman mengenai bahwa penyidik dan penuntut umum KPK tidak sah sudah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 109 dan 110 garing PUU angka Romawi 13 tahun 2015. Jadi saya menarik kalau kemudian ada ahli-ahli atau pakar hukum yang sangat terpelajar mengatakan putusan MK itu tidak berlaku. Ini saya tidak mengatakan tidak berlaku, tetapi saya bilang dari hierarki perundang-undangan, putusan MK tidak bisa mengesampingkan undang-undang. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya bilang Anda belajar hukum yang lebih dalam. Saya minta dibatasi diskusi kita. Kita nggak bicara ke penyidik itu. Ya, karena itu salah satu alasan Bang Karni. Ya, tapi tadi dijadikan topik oleh Pak Frederick. Ya.